Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Human Centipede. Film ini ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh satu orang saja, yaitu Tom Six. Film ini menceritakan seorang ahli bedah terkenal berkebangsaan Jerman bernama Dr. Joseph Heither. Ia terkenal dengan keahliannya sebagai dokter yang memisahkan kembar siam. Setelah pensiun, ia justru memiliki sebuah ambisi, yaitu menyatukan beberapa makhluk hidup menjadi satu kesatuan baru yang bisa hidup bersama. Langsung saja, di awal cerita kita diperlihatkan sosok Dr. Joseph yang sedang berhenti di bahu jalan. Di dalam mobil, ia terus menatapi ketiga anjing eksperimennya yang telah meninggal. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tronton berhenti. Usut punya usut, ternyata si sopir itu telah menahan mules sepanjang perjalanan. Namun sayangnya, ketika baru saja memasang kuda-kuda, Dr. Joseph langsung membius si supir malang itu. Kemudian scene beralih dengan memperlihatkan dua orang perempuan Amerika yang sedang liburan di Jerman. Saat itu mereka hendak pergi ke klub malam. Namun, dikarenakan Jenny tidak bisa membaca peta, alhasil mereka pun mondar-mandir ke sana kemari hingga ban mobil mereka meletus. Lindsay mencoba menelpon bantuan namun tidak ada sinyal sedikit pun. Tidak lama kemudian muncul sebuah mobil dan berhenti di samping mereka. Jenny dan Lindsay sudah sangat senang karena akan mendapat bantuan. Namun sayangnya apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah mengetahui kalau si kakek itu berniat sabul, Jenny dan Lindsay langsung menutup kaca mobil hingga si kakek itu pergi. Karena sudah tidak ada orang yang lewat, Jenny dan Lindsay membulatkan tekad untuk keluar dari mobil mencari bantuan. Dan lagi-lagi mereka kembali tersesat di dalam hutan. Jenny dan Lindsay yang sudah kelelahan hanya bisa adu mulut dalam perjalanannya. Meski tidak menimbulkan baku hantam, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah. Dengan penuh kegirangan, mereka pun langsung menggedor-gedor pintu. Tidak lama kemudian, penghuni rumah itu muncul dan langsung mempersilahkan mereka masuk. Dan ternyata orang tersebut adalah Dr. Joseph. Dr. Joseph pun langsung mengambilkan minum dan tak lupa ia pun memasukkan pil ajaib ke dalam gelas itu. Sembari menunggu pil ajaib itu larut dengan sempurna, ia mengeluarkan suara dengan lantang agar dikira sedang menelpon tukang servis untuk Jenny dan Lindsay. Kemudian, Joseph mengatakan kalau tukang servis akan datang dalam 1 jam lagi. Jenny dan Lindsay mulai meminum air itu. Namun secara tidak sengaja, Lindsay menumpahkan minumannya. Dan tentu saja, Joseph langsung berteriak memarahi Lindsay. Jenny dan Lindsay begitu ketakutan dan berniat segera pergi dari sini. Namun, tiba-tiba saja Jenny ngantuk berat akibat reaksi dari obat yang diberikan Joseph. Lindsay yang mencoba kabur langsung dihadang dan disuntik bius. Saat terbangun, Jenny dan Lindsay sangat terkejut dengan keadaan mereka yang telah terikat. Sementara itu, si sopir tronton terpaksa disuntik mati dengan alasan tidak cocok sebagai objek eksperimennya. Teriakan Jenny dan Lindsay makin menjadi-jadi ketika si sopir itu disuntik mati. Kemudian, Joseph menemukan mangsa baru yang kebetulan seorang turis asal Jepang bernama Katsuro. Ketika Katsuro telah sadar, Joseph pun langsung menjelaskan tentang dirinya sebagai dokter bedah kembar siam yang terkenal. Meski begitu, ternyata ia belum merasa puas dengan pencapaiannya itu, dan ia memiliki sebuah ambisi menciptakan makhluk baru. Kemudian ia pun mulai menjelaskan tentang eksperimennya yang akan dilakukan kepada mereka bertiga, dan mereka akan dihubungkan dari mulut ke anus sehingga mereka bisa berbagi dalam sistem pencernaan tunggal. Saat sedang menyuntikkan obat bius, Lindsay mencuri kesempatan untuk melarikan diri, namun sayangnya ia terjebak di sebuah kolam renang. Ketika Joseph akan menembak, tiba-tiba saja lampu rumahnya padam. Ia pun memilih untuk memperbaiki listriknya terlebih dahulu. Lindsay pun kembali mendapat peluang untuk kabur, namun sayangnya ia malah kembali ke ruangan bawah tanah dan membawa temannya yang sudah tidak sadarkan diri. Dan alhasil, upaya Lindsay melarikan diri itu pun ketahuan lagi. Karena Lindsay telah mencoba untuk melarikan diri, Joseph pun memutuskan untuk menempatkannya pada bagian tengah, yang mana pada bagian itu adalah bagian yang amat sangat menyakitkan. Kemudian Joseph mulai melakukan operasi manusia kelabangnya. Katsuro diletakkan pada bagian depan. Operasi berawal pada bagian lutut korbannya untuk mencegah kelenturan sendi, sehingga korban sulit untuk menggerakkan kakinya. Kemudian dilanjutkan dengan mencabut gigi Lindsay dan juga Jenny. Setelah itu menyatukan mulut Lindsay ke bokong Katsuro. Begitu juga dengan Jenny yang berada di belakang Lindsay. Setelah operasi selesai dan menunggu proses penyembuhan, ia pun membangunkan ketiganya yang tentu saja mereka begitu kaget sekaligus kesakitan. Namun lain halnya dengan Joseph yang justru begitu kegirangan bahagia dan langsung mendokumentasikan karyanya. Kemudian mereka ditempatkan di sebuah kandang layaknya hewan. Katsuro yang masih bisa berbicara tiada henti-hentinya memberontak dan berteriak. Keesokan harinya mereka dilatih untuk membawa koran. Namun Katsuro terus menjatuhkan koran tersebut.
Katsuro yang telah amat sangat kesal memutuskan untuk menggigit kaki Yosef. Alhasil Yosef pun marah dan langsung menendang Katsuro hingga pingsan. Setelah sadar, tiba-tiba ia meminta maaf kepada Linji karena ia ingin buang air besar. Mau tidak mau, Linji harus menelannya. Ternyata momen itu membuat Yosef sangat bahagia. Tiada henti-hentinya Yosef terus melatih manusia kelabangnya dan diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Namun, lama-kelamaan Yosef mulai sangat kesal dengan manusia kelabangnya yang selalu berteriak saat ia tidur. Kemudian Yosef memeriksa manusia kelabangnya dan ia mendapati kondisi Jenny yang sedang sekarat, hingga jahitan di mulutnya mengeluarkan nanah. Tidak lama kemudian, ia mendapat telepon dari polisi, yang mana polisi itu sedang mencari turis-turis yang hilang. Dokter Yosef diduga sebagai pelakunya dan ternyata 2 orang polisi sudah berada di depan rumahnya. Katsuro yang menyadari kehadiran orang lain di rumah ini pun langsung berteriak minta tolong. Sementara itu, Yosef mulai terlihat panik karena ia tidak mau kejahatannya terbongkar. Ia pun berniat menjadikan kedua polisi itu untuk dijadikan sambungan manusia kelabangnya. Sama seperti sebelumnya, ia memberikan minuman kepada kedua polisi itu dengan harapan agar mereka segera pingsan. Kemudian Yosef pun meninggalkan kedua polisi itu untuk kembali mengecek keadaan manusia kelabangnya. Ia memperingatkan mereka untuk tidak berisik. Setelah itu, Yosef kembali menemui polisi. Katsuro merencanakan sesuatu. Sementara itu, Yosef mulai diinterogasi oleh kedua polisi itu dengan beberapa pertanyaan. Kedua polisi itu bertambah curiga ketika ia berbicara kasar saat ditanya perihal turis-turis yang hilang. Ditambah lagi saat kedua polisi itu mendapati Yosef yang membawa jarum suntik. Ketika kedua polisi itu akan memeriksa ruangan bawah tanah, Yosef yang ketakutan pun langsung mengancam kedua polisi itu ke polisi. Karena kedua polisi itu tidak memiliki surat penggeledahan. Lalu kedua polisi itu kembali ke kantor mereka dan akan kembali lagi dengan membawa surat penggeledahan. Ketika Yosef kembali ke ruangan operasinya, ia pun terkejut karena manusia kelabangnya menghilang. Namun tiba-tiba saja Katsuro langsung menusuk kakinya dan juga lututnya, lalu menggigit lehernya hingga robek. Kemudian mereka mulai menaiki tangga untuk melarikan diri. Sementara itu Linji menunjukkan jalan keluar dari sana. Tapi ternyata jalan itu sudah ditutup. Katsuro yang pantang menyerah berusaha sekuat tenaga memecahkan kaca itu. Tidak lama kemudian Yosef pun muncul. Katsuro langsung menghampiri Yosef dan mengatakan kalau ia memang pantas menerima siksaan itu karena ia telah begitu tega menyiksa keluarganya sendiri. Secara mengejutkan, Katsuro memilih mengakhiri hidupnya tanpa memikirkan nasib 2 orang di belakangnya. Sementara itu, kedua polisi tadi kembali mendatangi Yosef dengan membawa surat izin penggeledahan. Kedua polisi itu dengan terpaksa menerobos masuk karena tidak ada yang membukakan pintu. Kedua polisi itu mulai berpencar untuk menggeledah isi rumah ini. Di ruangan bawah tanah, Kranz menemukan genangan darah yang masih baru. Kemudian setelah ditelusuri, ia mendapati 3 orang korban. Ia pun sangat terkejut melihat itu. Sementara itu, Yosef berhasil membunuh Fowler. Kranz yang sempat mendengar suara keributan itu pun langsung menemui rekannya. Setelah mendapati rekannya tewas, ia pun langsung ditembak oleh Yosef. Dengan tenaga yang tersisa, Kranz berhasil menembak Yosef hingga tewas. Tidak lama kemudian, Kranz ikut tewas karena kehabisan darah. Sementara itu, Linji begitu sedih karena kondisi Jenny yang sudah dalam keadaan sekarat dan kemudian meninggal. Dan film pun berakhir tanpa kita tahu akankah Linji selamat atau tidak. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, ada sedikit kemungkinan kalau Linji akan selamat. Karena meskipun kedua polisi itu telah tewas, tentunya polisi lain akan mencari keberadaan kedua polisi itu yang tidak kunjung melaporkan tugasnya. Usut punya usut, ternyata film ini terinspirasi dari kisah nyata bagian dari sejarah manusia, yaitu eksperimen Joseph Mengele. Ia adalah dokter elit Nazi yang menjadi salah satu kunci terjadinya Holocaust. Ia menjadi sukarelawan untuk bekerja di kamp konsentrasi karena tahu di sana ia akan mendapatkan suplai manusia yang tidak terbatas untuk dijadikan kelinci percobaannya yang kejam.